Jadi kalau kita membangun desa, otomatis membangun Indonesia. Membangun negara. Pasti. Kalau desanya maju, Indonesia pasti maju. Bagaimana Bapak menyadarkan anak muda supaya jadi gini, jangan nyari rezekinya selalu ke kota. betul. Padahal di desa Saya juga bilang mungkin gini, berpotensi. saya sampaikan kepada anak-anak muda, saatnya Anda merubah wajah Indonesia, dan wajah Indonesia itu ada di desa sekarang. Kita akan buat nanti itu audisi Gen-Z membangun desa. Ada Gitu. juga loh Pak di desa yang sampai sekarang, dari saya TK sampai sekarang saya saat ini jalannya nggak berubah-berubah begitu aja. Rumah sakitnya juga belum ada. Kasihan loh Pak, banyak lansia di sana. Jadi mau berobat. Ya, Nah, makanya di era belum Bapak Presiden Prabowo kan baru pertama Presiden Republik Indonesia yang membuat cita tentang desa. Membangun dari desa baru Pak Prabowo. Membangun dari desa dan dari bawah. Nah, jadi gini Dila. Kenapa Kopdes ini penting? Karena mazhabnya beda dengan retail modern yang lain. Kan saya sempat diserang tuh. Saya dituduh ingin nutup Indomaret sama Alfamart kan. Padahal itu bukan benar nutup. nggak sih Pak? Hah? Itu benar nggak sih? Bukan nutup, biar stop. sekalian kawan inilah tahu sebenarnya Stop, kan? bukan. Jadi maksud saya itu saya nggak pernah bilang, nggak pakai pernah kata diksi nutup. Stop. Stop yang baru. Makanya video-video itu kan pendek, itu kan potongan aja itu. Jadi yang sudah ada silakan jalan. Saya nggak pernah ganggu kok. Saya merasakan apa ya, aura mereka itu sebenarnya mereka mau sekali berubah. Dan itu bagi saya itu apa ya, komitmen saya lah. Yang saya bilang itu menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Karena saya merasakan itu, anak petani, emak saya nggak tamat SD. Wah itu saya pelakunya. Gitu. Jadi saya merasakan betul. Maka saya ya apa melihat orang-orang di kampung itu ya seperti saya masa kecil. Dan itu yang saya lakukan dengan tadi, kerja dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kawan inilah kalau kita bicara soal desa pasti kita bertanya ya, seberapa besar sih potensi desa untuk ekonomi secara nasional dan kira-kira punya pengaruh apa sih sebenarnya desa ini untuk nasional gitu ya. Dan saat ini kita sudah bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu Pak Menteri Yandri Susanto. Pak. Siap. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ini jarang-jarang di Jakarta nih ya Pak ya? Ya namanya Menteri Desa. Jadi ke nanti desa-desa. Menteri Kota kalau di. Pak Yandri ini kan berasal dari desa juga toh. Betul. Bisa cerita nggak sih Pak, Bapak itu dari desa mana? Ya makasih Dila. Jadi saya ini alhamdulillah jadi Menteri Desa. Ditunjuk oleh Bapak Presiden Prabowo tanggal 21 Oktober 2024. Sebelumnya saya kan di DPR RI 3 periode. Sempat juga wakil ketua MPR. Bagi saya itu pencapaian yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya ini lahir di desa yang waktu saya lahir itu, tahun 1974 itu, di desa Palak Siring namanya, di Bungu Selatan. Ini desa nggak punya listrik, nggak punya sinyal, sungainya nggak punya jembatan untuk arus transportasi. Dan saya biasa kalau SD kan saya nggak pernah TK kan, karena memang nggak ada TK di situ. Langsung SD, pulang SD saya biasa nyusul emak ke kebun. Pulangnya gotong kayu bakar, karena di rumah emak saya dulu kan nggak ada kompor. Berarti benar-benar dari desa tertinggal. Desa bisa tertinggal. Terpencil juga. Terpencil. Dan saya bahkan waktu SMP itu mesti jalan kaki. 7 kilo, pulang pergi berarti 14 kilo. Berarti Bapak sudah nyebrang bisa. Sungai dulu. Iya, bisa merasakan dong ya desa terpencil, bukan tertinggal merasakan, tuh kayak lebih gimana. merasakan lagi. Gitu loh. Jadi saya kira pas memang saya diberi amanah oleh Bapak Presiden karena saya besar kecil di desa. Dan desanya bukan desa yang maju. Desa tertinggal waktu itu. Tapi kalau sekarang udah maju dong Pak. Dila. Kan awalnya itu desa Bapak, pasti udah maju dong sekarang ya. Tapi dulu misalkan kayak di desa saya itu ya, baru masuk listrik itu tahun 2001 rasanya. Bayangkan tuh, setelah saya merantau ke Jakarta. 2001 kan udah terang benderang Pak, kota Benar. Jakarta. Sinyal itu baru masuk sekitar 2011-2012. Sinyal handphone loh.
Bayangkan tuh ya, biar Dila kebayang dulu ya. Soalnya saya pas Kalau Dila TK, katanya mukanya muka orang kota ini masalahnya. soalnya zaman masuk TK, ingat banget tahun sekitar 1999 itu udah paham yang namanya sinyal handphone. Nah, bayangkan Ini Bapak dari 2000. saya kalau dulu merantau, tahun 2098 kan saya udah merantau. Kalau pulang kampung tahun 2000, 2001 tuh nggak ada gunanya bawa handphone. Handphonenya hilang, sinyalnya mati. Nggak ada apapun. Oh iya sih Pak, iya saya ngerasain pulang kampung bosan soalnya nggak dapet sinyal kan, nggak bisa main handphone. Kampung mana? Waktu itu di daerah Lampung Utara. Oh, kampung orang. Kampung nenek saya Pak, kampung Oh iya. nenek. Oh, Lampung Utara. Lampung Utara. Oh, Kota Bumi ya. Pelosoknya lagi Pak. Oh, posoknya lagi. Kota Bumi jatuhnya itu udah. Nah, jadi intinya Dila, ya saya meresapi, menikmati, dan insya Allah paham tentang desa. Karena saya lahir dari desa tertinggal, terpencil, ya tahulah bagaimana dinamika dan denyut nadi kehidupan di desa. Gitu. Berarti Bapak juga melihat ada potensi ekonomi besar dong di Luar setiap biasa. desa. Sebenarnya gini loh, Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke itu ada 75.266 desa. 75.000 loh. Jadi kalau menteri desa ini Cuma satu, desanya kan? banyak. Terus saya keliling tiap hari nih, nggak pulang-pulang nih, nggak ngurus istri, nggak ngurus anak, nggak pulang ke rumah. Ah, jangan dong Pak, kasihan itu istrinya Pak. butuh waktu 200 tahun. Baru setiap desa itu bisa diinjak. Tapi nggak mungkin saya umur 200 tahun kan. Nah, oleh karena itu dari bentangan yang luas tadi dan jumlah penduduk kita ini paling banyak di desa. Potensi semua ada di desa. Misalkan tadi terhidang ada jagung, ada ubi, ada anggur, ada apalah semuanya di meja itu, kopi. Itu nggak tiba-tiba ada di meja Kemendes hari ini. Tapi dia proses dari desa. Itu nggak ada di kota. Nah, maka benar hari ini Bapak Presiden Prabowo itu punya Astacita ke-6. Yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Sekaligus pemberantasan kemiskinan. Kenapa? Faktanya walaupun desa itu banyak potensinya, kan belum banyak digarap. Kalaupun digarap hanya orang-orang tertentu saja. Mungkin korporasi atau orang bermodal. Nah, sekarang Bapak Presiden itu maunya merata. Banyak, kemudian bisa dijangkau oleh rakyat di desa. Nah, sehingga kami punya program aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia. Makanya itu tagline itu, Bangun Desa, Bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa, otomatis membangun Indonesia. Membangun negara. Pasti. Kalau desanya maju, Indonesia pasti maju. Nah, maka kita terjemahkan dari Astacita ke-6 Bapak Presiden Prabowo itu, sesuai arahan beliau, kita buat 12 aksi bangun desa. 12 aksi bangun 12 desa. aksi bangun desa. Buat apa? Buat tadi menafsirkan, menggali potensi desa tadi dengan karakteristik desa masing-masing. Maka kita buat ada badan usaha milik desa. Ada koperasi desa merah putih. Ada desa wisata. Ada desa ekspor. Ada desa-desa tematik. Desa tematik ini ada desa ikan nila, desa ayam petelur, desa ayam pedaging, desa penggemukan sapi, desa jagung, desa pisang, semua kita buat. Mengerjakan orang-orang desa semua ya Orang Pak? desa. Nah, kenapa? Sejalan dengan program Bapak Presiden tadi. Kan sekarang ada MBG kan? MBG itu luar biasa, Dila. Saya baru pulang 4 hari yang lalu dari Padang Pariaman. Di Desa Sonua, Desa Kampung Dalam, saya masuk situ. Saya tinjau MBG di situ. Dari mana saya bilang telurnya? Dari desa itu. Dari mana kamu dapat jagung? Dari desa tetangga, Pak. Ini pekerja-pekerja MBG dari mana? Dari desa ini, Pak. Jadi luar biasa program Bapak Presiden Prabowo untuk mengangkat derajat orang desa. Menghidupkan ekonomi di desa. Bukan hanya menghidupkan, tadi pemerataan tadi. Nah, maka MBG, Kopdes, Bomdes, tadi desa wisata, desa ekspor itu alat yang kita buat untuk tadi rakyat di desa itu biar menjadi pelaku utama. Nah, kalau selama ini desa itu menjadi objek, sekarang jadi subjek, pelaku. Nah, maka banyak sekarang program-program kementerian lembaga itu masuk desa. Nah, maka saya sebagai Menteri Desa, alhamdulillah, Dila sudah membuat MOU, hampir 60 MOU saya buat. 60 MOU. Jadi Bapak nggak jalan sendiri ya, Nggak kementerian bisa. Bapak ya? Karena pesan Bapak Presiden Prabowo itu, kita ini bukan Superman, tapi super team. Nggak mungkinlah desa begitu luas, dengan problematikanya yang luar biasa, dinamikanya yang banyak.
itu nggak mungkin dikerjakan oleh kementerian sendiri, nggak mungkin. Maka kita, kalau misalkan desa tematik tadi, ada misalkan desa jagung, ada desa tomat, desa cabai, ya kita kerjasama dengan Menteri Pertanian. Ada kita buat desa lele, desa ikan nila, kita kerjasama dengan Menteri Kelautan. Ada juga desa nelayan. Kalau kita misalkan desa ekspor, kami sudah MOU dengan Menteri Perdagangan. Nah, jadi kita semua rangkai. Bagaimana misalkan mengentaskan kemiskinan ekstrim di tingkat desa, kita sama Kemensos. Biar sasaran pembangunan, sasaran bantuan afirmasi itu tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan nggak boleh ada yang membusungkan dada kementerian itu. Semua kita ini adalah pekerja. Semuanya anak buah Bapak Presiden. Termasuk tadi hari ini, saya baru MOU dengan Direktur Utama BPJS, Pak Dr. Pujo. Kenapa? Penting juga. Potensi banyak, peluang banyak, kalau nggak sehat kan sama juga bohong. Atau mereka betul punya duit. Tapi kalau tidak di backup, tidak masuk program JKN BPJS, ya kalau pas mereka sakit, bisa kejual kebun, bisa kejual rumah, hartanya kejual habis sawah, ya, habis. Nah, inilah yang kita rangkai. Bagaimana peluang itu kita sandingkan dengan sesuatu yang tidak bisa kita duga. Salah satunya masalah kesehatan, masalah ekonomi, kalau mereka mungkin tidak punya penghasilan, semuanya kita ramu dengan baik, melibatkan semua stakeholder yang ada di Republik ini. Itu cara kita bangun desa, bangun Indonesia. Berarti itu kan mensosialisasikan ke warga-warga desa ya Pak. Betul. Tapi kan pasti ada challenging. Ini kan bisa dibilang program kerja Bapak. Ya. Cara Kementerian Desa. Betul. Berkoordinasi dengan semua lembaga. Kolaborasi. Betul. Tapi kan PR-nya adalah bagaimana kita menyampaikan hal tersebut ke warga-warga desa. Ya. Apalagi kita tahu desa ya Pak ya. Belum lagi juga Bapak punya rencana apapun hasil desa itu bisa diekspor. Betul. Nah, itu bagaimana cara mensosialisasinya. Jadi challenging yang menurut Bapak selama ini, selama Bapak di Kementerian Desa ya, apa sih challengingnya yang benar-benar akhirnya desa itu mau bergerak? Ya. Akhirnya membuat sadar Ya. warga desa harus maju. Oke. Kalian Jadi berpotensi saya gitu. waktu baru dilantik, Dila. Jadi saya belanja masalah dulu. Belanja masalah. Belanja masalah. Jadi saya pernah tidur di desa tertinggal. Saya Di daerah mana? udah Pak? jadi menteri nih. Hah, Saya pernah tidur di desa yang nggak punya sinyal, nggak punya listrik. daerah mana tuh Pak? Dari Kalimantan Timur. Itu kalau dari Samarinda 8 jam lewat darat. Iya. Saya pernah lihat desa mandiri yang sangat maju. Kenapa dia bisa maju? Saya juga ada lihat desa maju. Karena di Kemendes ini ada 4 kategori desa kan. Ada desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan sangat tertinggal. Nah, jadi semua desa ini sudah saya masuki. Nah, itu yang saya ramu. Dan tadi, supaya mereka ingin bergerak, terpanggil dan mau melakukan kolaborasi, kemudian mengimplementasikan kerja-kerja kita, maka kita buat festival bangun desa, Dila. Festival bangun desa. Dengan berbagai macam kategori. Kita lombakan secara nasional. Tadi ada kita lomba desa tematik, siapa yang terbaik desa tematik. Kita kasih penghargaan di hari desa. Kita undang mereka. Kemarin kita di Boyolali, tanggal 15 Januari kemarin. Hampir 100.000 orang yang datang. Se-Indonesia. Kita buat juga misalkan Liga Desa. Supaya nanti anak-anak muda itu tumbuh kembang di desa itu supaya sehat. Supaya bebas dari narkoba, daripada tawuran mereka ada ini. UMKM juga bangkit karena ada pertandingan-pertandingan. Kita juga misalkan buat lomba desa bebas sampah. Desa peduli ibu dan anak. Desa bebas narkoba. Desa ekspor. Kita buat lomba desa wisata. Jadi ini kita lombakan, kita Pokoknya semua tarungkan. desa ya Pak ya. Kita tarungkan. Nah, itu cara kita melakukan gerakan bersama itu. Sehingga mereka terpacu, saya mau terbaik. Nah, tetapi tentu ada yang terbaik di antara yang baik-baik. Nah, itu yang menjadi juaranya. Nah, setelah kita dapat yang terbaik tadi, inilah yang kita replikasi. Contoh misalkan, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Saya sudah nginep di situ. Nama kepala desanya Pak Gandu. Desa ini tanpa menggunakan uang negara 1 rupiah pun dalam membangun desa wisata. Jadi dulu desa ini miskin. Jadi dia apa yang dilakukan oleh Pak Gandu? Namanya Pak Muhammad Apandi nama benarnya, nama resminya. Apa yang dilakukan? Dia ajak masyarakat itu gotong royong. Jadi setiap rumah mempunyai saham untuk ikut andil menjadi sumber biaya desa wisata itu. Nah, mereka kelola, pendapatan sekarang sudah sebulan itu sekitar 600 juta sampai 700 juta.
Nah ini yang mereka bagi sesuai dengan saham tadi. Kalau rumah ini nyumbang 5 juta, tentu beda dengan yang nyumbang 2 juta. Oh. Jadi setiap bulan mereka dapat duit. Bagi hasil. Bagi hasil. Makanya saya pas habis sholat subuh bilang, Pak Gandu, maaf nih saya kalau habis sholat subuh, saya mau cari orang yang nerima sumbangan. Apa dibilang Pak Gandu? Maaf Pak Mendes, di desa ini sudah nggak ada lagi yang miskin. Nah ini loh. Nah yang begini, Dila, kita buat video pendek. Kita sebarkan ke desa-desa lain. Kenapa desa Kembang Belor bisa, kenapa kamu nggak bisa? Jadi buat challenging buat desa-desa Ya, lain. atau kita misalkan buat bekas tambang pasir di Awang Bakal Barat, di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bekas tambang pasir. Yang tempatnya dulu jorok, tempat banyak biawak, tempat banyak ular, ya kan? Tapi itu disulap jadi desa wisata. Bisa mempekerjakan 100 orang. Pendapatannya miliaran rupiah. Bahkan bookingnya itu mesti, saya tanya kemarin itu untuk 6 bulan ke depan sudah full. Ini kan hebat kan? Nah, inilah yang kita pacu, yang kita lakukan secara masif, tapi kita sekali lagi tidak merubah potensi desa. Jadi kalau desa itu layak untuk desa yang petelur, maka nggak kita buat desa wisata. Tetap petelur. Tetap desa yang petelur dong. Kalau di situ potensi jagung, jangan kita buat desa pisang. Nah, maka dengan begitu kan akan ada substitusi kan? Saling simbiosis mutualisme. Oh, di situ ada pisang, di sini ada tomat. Ya udah, kamu kan butuh tomat. Saya Saya butuh belum pisang. Jadi Kayak gitu kan? gitu ya Pak Jadi ya. tidak ada overproduksi. Tidak akan ada semacam kelangkaan bahan tertentu atau kelebihan bahan tertentu. Maka kemarin Pak Menteri Pertanian itu waktu di Hari Suasana Pangan di depan Bapak Presiden sampaikan, terima kasih Pak Mendes, sekarang sudah nggak ada lonjakan harga cabai, nggak ada lonjakan harga ini, karena memang banyak desa-desa tematik tadi. Kita pakai dana desa. Oke. Gitu Dila. Oke. Cocok kan? Cocok. Ya masa nggak cocok? Pak Mendes, tadi Bapak sempat Nah, dan menyebutkan. saya salah lagi. Dan itu pelakunya saya minta anak-anak muda semua. Nah itu pertanyaan saya. Anak-anak muda semua. Bagaimana Bapak menyadarkan anak Nah, muda supaya jadi gini. jangan nyari rezekinya selalu ke kota, Betul. padahal di desa Saya juga bilang mungkin gini, berpotensi. saya sampaikan kepada anak-anak muda, saatnya Anda merubah wajah Indonesia, dan wajah Indonesia itu ada di desa sekarang. Karena semua kesempatan itu ada. Tinggal kita mau atau enggak. Dan kalau Anda mau, saya bilang boleh kamu tinggal di desa, tapi pendapatan mengalahkan orang kota. Itu semua anak muda kayaknya mau Dan ya. ini sudah banyak. Jadi yang kita buat festival bangun desa tadi rata-rata anak muda pelakunya. Ya, makanya misalkan kita, saya sebut misalkan desa Kaliwedi di Sragen tuh. Desa itu miskin dulu. Tapi anak-anak muda, sekelompok anak muda, ya sarjana baru tamat, mereka buat melon dengan teknologi tertentu, kemudian mereka buat usaha ayam di bawahnya lele, sehingga desa itu menjadi desa nomor 1 kemarin. Ketahanan pangan yang luar biasa. Dan mereka pemasaran sudah pakai digital. Jadi melon ini mereka pasarkan ke Bali, pasarkan ke Surabaya, malah kekurang stok. Nah, itu salah satu saya contoh loh. Atau misalkan kita buat desa ekspor, BUMDes nih, di desa Ngoran, Blitar. Dulu desa juga tuh miskin. Tapi dengan ekspor kendang jembe, tahu kendang jembe yang tempat untuk mukul-mukul beduk itu loh. Oh, beduk iya. kecil. Beduk kecil. Itu diekspor ke Tiongkok. Itu pendapatan BUMDesnya per tahun 17,5 miliar. 17,5 miliar. 17,5 miliar. Atau desa Tepian Nangsat. Di Kota Timur saya udah nginap di sana. Pendapatan BUMDesnya 28 miliar. Luar biasa ya pendapatan. Jadi artinya gini loh, Dila. Ya kamu ajak juga teman-teman kamu. Kalau misalnya nanti bisa ketemu sama Pak Mendes lah. Kalau mau bisnis di ini. Iya. Dan saya banyak sekarang tuh merekrut anak-anak muda yang punya potensi. Contoh misalkan ada, walaupun masih keponakan saya, ada namanya Tobagus Ail. Anak muda, masih umur belum 30 tahun. Dia sekarang punya 80 juta ekor ayam. Suplai MBG itu pasti So, tuh. dia punya MBG. Suplainya ke MBG. Anak muda semua. Sering saya undang ke sini. Dan sekarang kita buat desa-desa ayam petelur, desa-desa melalui dia. Jadi artinya dahsyat sekali ini. Dila. Tapi Pak, kalau kita ngomongin anak muda ini kita akuin memang idenya, kreativitasnya itu out of the box. Nah, lah. yang jadi masalah memang mereka itu kadang-kadang minder dan malu. Sama satu lagi Pak, Apa tuh? nggak ada modalnya. Nah, enggak, modal, pengalaman, kemudian tadi maunya langsung enak, langsung kerja di kota. Nah, ini yang jadi tugas kita. Ya kan, tidak boleh menyerah kita. Maka kita
Yang saya lakukan itu saya bilang, kamu boleh tinggal usaha kamu di desa, tapi kamu jangan bilang apa kerjaan kamu, saya melihara ayam, nggak boleh itu. Kamu buat perusahaan ini langsung, kamu sebagai direktur utamanya. Jadi kalau mau nyari jodoh gampang, bilang, ini Pak, kata nama saya, direktur utama. Walaupun isinya peternakan ayam. Walaupun dia melihara lele, tapi lele kan banyak, puluhan ribu. Ayamnya banyak. Dan itu duit. Bukan hanya untuk MBG, tapi kan untuk keperluan-keperluan yang lain sangat banyak. Dan itu ada di desa. Mana ada peternakan ayam yang ada di kota. Walaupun orang kota banyak makan telur ayam. Ya kan? Restoran-restoran besar pakai ayam berang itu di desa semua. Itu perkedel jagung sayur asam yang beredar di warteg-warteg di mana itu dari desa. Nah, tapi kita sekarang performanya kita rubah. Jadi jangan sampai anak muda itu tadi minder, tidak punya harga diri, tidak punya lifestyle yang baik. Nah, kita buat tadi, kamu buat perusahaan. CEO kah, sebagai CEO kah kamu, apa sebagai dirut kamu, atau sebagai manajer, sebagai direktur keuangan. Ya kan? Gitu kan? Gagah. Dan mereka benar-benar hebat yang saya lihat itu. Dan ini kita dalam waktu dekat, mohon doanya Dila, kalau kemarin itu mungkin anak-anak kuliah atau anak-anak yang mungkin sudah lama tamat sekolah. Nah, kita mau adakan audisi Gen Z. Gen Z membangun desa. Kenapa nggak dari milenial, Pak? Kenapa sih sekarang udah mulai Gen Z mulu? Saya milenial juga pengen juga. Ya, milenial kan udah berlaku tadi saya bilang. Kan sekarang kan pelakunya milenial semua tuh, kayak Kaliwedi, kayak Tepian Langsat, kayak banyak itu kan udah yang pelaku desa ekspor kan milenial. Sekarang main yang Gen Z yang lebih muda lagi. Sekarang Gen Z harus melek juga supaya mereka tidak ada yang stuck. Ada keberlanjutan dari milenial ke Gen Z. Dan Gen Z ini luar biasa. Kita akan buat nanti itu audisi Gen Z membangun desa. Jadi, mau nggak tuh Pak Gen Z, Pak? Oh, bisa. Kita gandeng salah satu tokoh publik, artis. Udah datang sini. Kita bentar lagi MOU. Ya kan, mereka banyak program TV yang spektakuler yang selama ini mereka lakukan. Kita ramu dengan isu desa. Nah, nanti ada yang dikeluarkan itu apa, yang disuruh pulang itu apa namanya? Misalkan eliminasi. Tereliminasi. Jadi dibuat nanti. Oke. Nanti ada pemenangnya. Nah, tadi setelah mereka punya pengetahuan, punya komitmen, permodalan sekarang pemerintah Pak Prabowo banyak melakukan kemudahan-kemudahan. Ada KUR. Nanti Kemendes akan bimbing itu. Jadi inti pokoknya pertanyaan sekarang, mau nggak Gen Z atau milenial? Nah, itu mau tidak. Nah, faktanya kalau yang milenial kan sudah banyak tadi. Mereka pelaku desa ekspor, pelaku desa wisata. Contoh misalkan Gunung Kuning di Majalengka, saya ke sana tuh. Mereka punya kebun anggur. Anak-anak muda semua nih. Jadi wisatanya wisata kebun anggur. Jadi metik anggur. Wisata ada juga di situ, ada semacam waduk atau situ. Mereka buat perahu-perahuan, terus mancing. Oh, buat pendapatan miliaran. Selfie ya, Pak. Terus di kelilingnya itu ada UMKM. Jual bakso, jual makanan kecil, jual souvenir. Nah, itu. Jadi kita membuat sirkular ekonomi desa itu secara masif dan pelakunya banyak, kemudian hasilnya jelas. Oke. Pak, dari tadi kan Bapak cerita soal desa-desa yang maju lah. Soalnya kan tadi Bapak nyebutin 5 ya, Pak. Yang paling terakhir itu adalah desa tertinggal. Nomor 4 dan kelima itu desa sangat tertinggal. Nah, desa sangat tertinggal itu tersebar di Indonesia, di bagian Indonesia mana, Pak? Nah, gini. Challenging-nya apa Jadi di situ, antara Pak? 75.266 desa itu ada hampir 10.000 masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Kalau jumlah kabupaten yang tertinggal ada 26 kabupaten yang tertinggal ya. Kemarin sudah saya kumpulkan di sini. Nah, tertinggal dan sangat tertinggal ini kategorinya itu mereka untuk kebutuhan dasar itu belum terpenuhi secara baik. Misalkan pendidikan, ya mungkin baru cuma ada SD di situ, SMP-nya belum ada. Kemudian jalur transportasi, jalan atau akses distribusi belum begitu memadai. Kemudian fasilitas kesehatan juga belum maksimal. Termasuk mungkin unit usahanya belum ada. Nah, ini di saat tertinggal jumlahnya hampir 10.000. Ini banyak berada di kawasan timur. NTT, Maluku, Maluku Utara, 6 Papua. Di Papua Selatan, Papua Indo, Papua Tengah, Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Maka di Kemendes punya program sekarang itu tekad. Tekad. Bagus kan? Apa? Dila tahu nggak kepanjangan tekad? Enggak.
Kamu biasanya kan nekat biasanya. Nekat bukan tekad. Nah, tekad itu transformasi ekonomi kampung terpadu. Nah, kita buat ada 1.110 desa yang kita lakukan afirmasi program. Nah, sama, saya tetap berpedoman dengan potensi desa masing-masing. Jadi program tekad di 1.000 itu ada yang mereka buat UMKM, buat kue, ada juga yang buat budidaya ikan, ada lele, ada nila, ada juga yang mereka buat kebun coklat, ada yang buat peternakan babi kalau di Papua kan. Nah, maka kita orang Indonesia itu Dila, kalau cuma hanya diceramahi dan diberikan teori, rasanya kurang melekat di otaknya itu atau di cara pikirnya. Maka kemarin misalkan kita bawa ke Bali, orang-orang Papua itu. Mereka lihat bagaimana peternakan babi yang baik, bagaimana kebun coklat yang bagus, bagaimana kerajinan kue yang bagus packagingnya. Jadi begini. Nah terus tapi kita nggak sampai di situ. Karena kita program TK ini ada bantuan modalnya. Misalnya kayak BUMDes kita bantu 400 juta. Ada juga untuk kegiatan yang lain 300 juta. Jadi kita langsung maka lahir dari program tekad itu dari desa tertinggal tadi, ada yang ekspor kopi, ada yang ekspor kemiri, ada yang ekspor coklat. Nah itu loh. Nah ini yang kita tumbuhkan. Tapi nggak gampang. Iya gitu. pasti. Karena menyangkut SDM, menyangkut habit kan, kebiasaan. Mindset juga Pak. Mindset juga. Karena bagi mereka tuh ngapain sih capek-capek. Tapi itu yang mesti kita tidak boleh nyerah. Karena kita ingin mereka itu bergeser dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Dan ketika kita telaten, kemudian terukur, dan mereka menganggap ini benar, mereka mau kok. Ada hasilnya lagi. Iya sih. Gitu. Udah ada contohnya juga Udah ya, ada Pak? contohnya. Nah dari se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang paling susah untuk merubah habit atau pemikiran warga desa itu di daerah mana sih Pak? Dan apa sih keluhan mereka itu? Apa sih alasan mereka kenapa, bahasa gampangnya, kenapa sih nggak mau diajak maju gitu Pak? Ya yang paling susah itu kan daerah-daerah tertinggal. Ya tadi yang Bapak sebutin salah satunya. Ya misalkan kenapa tadi ya dari sisi pendidikan memang mereka harus tetap kita perhatikan. Dari sisi transformasi informasi kan mereka terbatas. Kemudian dari pengalaman mereka melakukan sesuatu kan juga sangat terbatas. Jadi kita maklumi itu. Kita maklumi, ya tentu akan berbeda kan dengan desa-desa di Jawa kan, desa-desa di Sumatera yang sudah maju. Tapi bukan berarti itu harus kita tidak perhatikan. Justru ini PR kita. Misalkan ada program Bapak Presiden Prabowo itu, insya Allah di era Bapak Presiden periode pertama ini, kan masih ada hampir 5.000 desa yang nggak punya listrik. Bayangkan loh. Sampai saat ini ya Pak? Indonesia sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Masih Coba, ada yang bayangkan belum ada juga. listrik. Dila bayangkan dulu gimana kalau tidur nggak punya listrik, nggak bisa ngecas handphone, nggak bisa rice cooker dan sebagainya. Gimana tuh? Coba Nggak ada gimana AC tuh? gitu. Itu. Nggak bisa Nah, bayangin masih sih. ada ribuan desa yang detik ini kita ngomong berdua begini yang tidak punya listrik. Kendalanya Yang apa tidak Pak? punya sinyal handphone. Kendalanya tadi, karena memang jumlah desanya banyak, Indonesia sangat luas, ya memang pembangunan belum masuk ke sana. Belum terjangkau selama ini. Dan ini yang mau diselesaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, kita kolaborasi, kementerian lembaga, semuanya kita libatkan. Misalkan, untuk yang di era Blink Spot, saya sudah MOU dengan Komdigi. Gitu loh. Nah, kita lihat mana yang prioritas, apalagi dikaitkan dengan Koperasi Desa Merah Putih kan, karena ada sistem digitalnya nanti. Atau nanti di Kopdes itu kan harus ada cold storage. Ya kalau nggak ada listriknya gimana? Ya kan? Kalau nggak ada sinyalnya gimana tuh? Mengetahui barang-barang ada atau nggak di Kopdes itu, mau dikirim gimana? Nah, termasuk listrik kita dengan SDM. Atau juga kita rekrut pihak swasta. Misalkan di Serang itu namanya di Pulau Tunda. Belum pernah punya listrik. Sekarang mungkin beberapa minggu ini akan saya resmikan. Serang kan nggak jauh dari Jakarta Nggak ya? jauh, pesawat take off kelihatan. Tapi itu fakta. Itu fakta. Nah ini saya ajak salah satu investor dari luar negeri, tanpa menggunakan APBN, mereka pasang tuh panel surya. Mungkin akan saya resmikan. Wah mereka senang semua. Bayangkan itu, menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan itu kan.
Dan saya merasakan itu. Gimana saya dulu nggak punya listrik, nggak punya sinyal handphone, nggak punya kamar mandi di rumah saya dulu, nggak punya semuanya. Dan ini yang mau saya geser sebenarnya. Dan itu bisa. Asal tadi kita kolaborasi. Di samping itu, Dila, di samping program-program pemerintah, saya juga libatkan swasta. Hampir 500 perusahaan swasta kita libatkan membangun desa. Contoh, Astra Motor. Tahu kan Astra Motor? Kan yang jual motor itu banyak, mobil itu, kendaraan itu. Dia membina hampir 2.000 desa. Hampir 2.000 desa. Di seluruh Indonesia. Contoh tadi, saya sebutkan desa ekspor. Barusan saya sebelum puasa itu ke Pacitan. Kita kerjasama dengan Astra, kerjasama dengan Menteri Perdagangan, kerjasama dengan Menteri Industrian, kerjasama dengan Pemkab. Kita buat desa ekspor situ. 5 desa ekspor. Gula aren, yang selama ini mereka petani tradisional, tidak melakukan hilirisasi. Nah, kita intervensi dengan program. Kita buat desa ekspor, 5 desa ekspor sekitar 500 petani. Akhirnya kita ekspor gula aren dari desa Temon dan kawan-kawan itu ke Belanda, ke Australia, dan Malaysia. Oh, hebat tuh. Nah, artinya kalaulah kita ini semua berkolaborasi, mau pemerintah, mau swasta, atau dari pihak luar negeri, itu insya Allah bisa. Dan saya hakul yakin. Dan responnya sangat baik. Tadi yang desa wisata sekarang kita targetnya mungkin bisa sampai 6.000 desa wisata. Termasuk desa ekspor juga bisa 5.000 desa ekspor. Berarti nanti desa wisatanya nggak cuma ke Ubud, Bali. Jangan. Tapi ada yang lain-lainnya Jangan. ya, Pak? Itu sekarang itu kalau kita lihat desa-desa wisata itu, itu pengunjungnya luar biasa. Dan itu mendekatkan pelayanan kan. Jadi kalau di kecamatan ada 1 desa wisata, maka anak-anak, anak muda, mungkin anak-anak kecil untuk punya hiburan itu nggak perlu lagi ke kota dan ongkos yang mahal, nggak perlu lagi ke daerah tertentu itu saja nggak. Ini kita buat spot-spot wisata itu. Dan itu di desa luar biasa. Ada potensi air terjun, nah contohnya saya gini. Saya misalkan pergi ke daerah Perangat Baru di Kutai Kartanegara. Desa ini penghasil kopi. Nama kepala desanya Fitri. Saya sarankan kerjasama dengan Pertamina, salah satu anak perusahaan Pertamina. Saya datang ke sana. Saya bilang, Bu Kades, buat wisata dong kopi ini. Gimana Pak Menteri? Buat wisata metik kopi. Jadi orang kota itu penasaran kopi yang diserut itu, yang diminum pagi-pagi. Orang nggak tahu bagaimana prosesnya. Oh iya ya. Terus saya bilang, orang biasanya hanya berpikir rest area itu hanya ngisi bensin mobil, motor, dan lain-lain. Buat rest area ngopi. Karena dia pengen jalan raya. Oh iya benar juga. Nah, sekarang rame. Nah itu otak saya agak banyak itu saya ngasih ide. Bisnisnya ya Pak ya? Wah bisnisnya. Oh iya ya. Jadi buat rest area ngopi. Rest area ngopi ini kan di kebun kopi kan. Ada juga wisata metik kopi. Boleh dibawa pulang atau ditinggal. Oh iya ya. Nah sekarang rame itu. Bahkan diekspor ke Brasil, ke Spanyol, karena dipakai kopi luwak, 1 kilonya 5 juta. 1 kilo 5 juta. Wow. Perangat Baru nih. Saya sudah ke sana. Jadi luar biasa ini. Luar biasa desa ini. Ya, berarti asal semua tadi, desa. semua kita berkolaborasi. Dan bekerja dengan hati. Sebuah desa itu punya potensinya masing-masing. Punya masing-masing. Gimana caranya supaya Justru bisa bagus. maju gitu ya Pak? Kalau sama malah nggak bagus. Tadi saya bilang akan terjadi overload produksi. Maka kita buat tadi desa cabai, desa ini desa jagung, desa ini desa ikan nila. Jadi bisa substitusi, simbiosis mutualisme. Justru kalau cabai semua di kecamatan itu bahaya, ya kan? Nggak punya tomat, nggak punya ikan, bahaya. Nah inilah sirkular ekonomi ini yang saya ciptakan sekarang. Berarti ya harus memperhatikan dari segi infrastruktur juga dong Pak, dari mulai tadi jalan, Oh iya, terus saya sinyal gini, juga kan Pak. Dila, kalau saya datang ke desa tertinggal, saya video call sama Menteri PU. Pak Dodi, sahabat baik saya, ini desa ini. Oh siap Pak Mendes. Gimana? Coba ini. Akhirnya kan mereka masukkan program jalan. Atau misalkan tadi yang nggak punya sinyal, yang nggak punya listrik, ketika saya nginap di desa itu saya ajak orang PLN, bupatinya. Gimana Bupati? Gelap gulita begini? Iya siap Pak. Akhirnya udah masuk sekarang. Gitu, jadi kolaborasi. Ada Gitu. juga loh Pak di desa yang sampai sekarang, dari saya TK sampai sekarang saya saat ini jalannya nggak berubah-berubah begitu aja. Rumah sakitnya juga belum ada. Kasihan loh Pak, banyak lansia di sana. Jadi mau berobat. Ya, nah makanya di era belum Bapak nyampe Presiden udah Prabowo meninggal. kan baru pertama Presiden Republik Indonesia yang membuat Asia Cita tentang desa.
membangun dari desa baru Pak Prabowo. Membangun dari desa dan dari bawah. Untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemerataan kemiskinan baru Pak Prabowo. Makanya programnya banyak. Tadi ada MBG, ada Kopdes, ada sekolah rakyat, dan lain sebagainya. Itu di desa semua. Nah tinggal tadi kita mau atau enggak. Tapi alhamdulillah responnya sangat bagus. Pak, kan dana desa itu kan anggarannya 1 M ya Pak? Rata-rata. Tapi kan sempat kepotong nggak full ke desa karena untuk Kopdes. Itu Iya, seperti iya. apa tuh Pak? Jadi Teriak-teriak gini, nggak Dila. tuh Pak pada desa-desa? Jadi total dana desa itu kan kalau 10 tahun terakhir ini 680 triliun seluruh Indonesia. Dari 75.000 desa tadi. Ada yang dapat selama ini 500 juta, ada yang 800 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 1,5. Paling tinggi itu ada yang 3 miliar. 3 desa kalau saya tidak salah. Nah, di zaman Bapak Presiden Prabowo, dana desa itu totalnya sekarang itu 62 triliun kalau saya tidak salah. Nah, itu memang digunakan sebagian besar untuk Kopdes. Jadi istilah saya itu dana desa itu nggak dikurangi. Tapi dirubah tata kelolanya. Gitu loh Dila. Dan pemerintah pusat nggak pernah ngambil dana itu. Dikembalikan lagi ke desa kan. Dibangunlah sekarang gerai. Dibangunlah gudang. Dan bagus, top. 20 kali 30 bangunannya. Bagus sekali. Nanti Kopdes itu dapat mobil truk 1. Dapat mobil pickup 1. Dapat motor roda 3, 2. Dan bisnisnya ini luar biasa. Ada pupuk. Kenapa pupuk? Karena selama ini pupuk itu datang bahkan sebelum mau panen. Nah, maka di zaman Pak Prabowo ini kan dipangkas tuh. Birokrasi pupuk itu berapa banyak rantai itu. Sekarang alhamdulillah kita suasana pangan kan. Nah, apalagi nanti ada Kopdes di situ menjadi penyalur pupuk. Selama ini di desa itu atau di kota terkait dengan pinjol. Rentenir, betul nggak? Betul. Maka di Kopdes itu nanti akan ada simpan pinjam yang bunganya 6%. Nggak tinggi. Nanti di Kopdes itu bisa menjadi off-taker. Tadi produk-produk pertanian, produk-produk penelayan, perikanan itu bisa diambil. Nah, artinya gini yang saya ingin pesankan. Bahwa program strategis Bapak Presiden Prabowo itu sangat mulia. Dan Pak Presiden itu saya berapa kali rapat sama beliau, berhadapan-hadapan, orang yang sangat ikhlas kok. Nggak lagi dia cari. Sangat ikhlas. Makanya dia nggak takut merantas mafia-mafia, tambang liar, perkebunan liar. Kan dia sikat semua. Nah, jadi gini Dila. Kenapa Kopdes ini penting? Karena mazhabnya beda dengan retail modern yang lain. Kan saya sempat diserang tuh. Saya dituduh ingin nutup Indomaret sama Alfamart kan. Padahal Itu bukan benar nggak nutup. sih Pak? Hah? Itu benar nggak sih? Bukan nutup, Biar stop. sekalian kawan inilah tahu sebenarnya Stop bukan kan? ini. Jadi maksud saya itu saya nggak pernah bilang, nggak pakai kata diksi nutup. Stop. Stop yang baru. Makanya video-video itu kan pendek, itu kan potongan aja itu. Jadi yang sudah ada silakan jalan. Saya nggak pernah ganggu kok. Oh, jangan ada lagi yang baru-baru. Nah, kenapa nggak ada lagi yang baru di desa-desa? Karena mazhabnya beda. Kalau retail modern seperti Indomaret dan Alfamart itu keuntungan diambil oleh pemodal semua. Nggak ada yang ada tinggal di desa. Kecuali tenaga kerja. Cuma kalau koperasi Desa Merah Putih 100% balik ke desa. Karena di Inpres nomor 17 disebutkan sekurang-kurangnya 20% menjadi pendapatan asli desa. Dan yang 80% sisa hasil usaha kembali ke rakyat di desa. Mulai di sel 1, sel 2, sel 3, dan seterusnya. Artinya inilah cara Bapak Presiden tadi untuk pemerataan ekonomi tadi, Dila. Alatnya itu Kopdes ini. Kopdes ini alatnya. Nah, maka saya usulkan supaya moratorium. Cukup dong. Retail modern sudah hampir 50.000 sekarang dia punya. Masa mau sampai ke desa-desa? Ya kan? Mati tuh warung-warung yang lain itu kan. Terus masa mau monopoli? Nah, tapi kita tetap bisa kerjasama. Penghasil atau produk-produk barang-barang mereka itu bisa masuk Kopdes nanti, kerjasama. Jadi mereka cukup bikin pabrik saja. Tapi jangan juga jual. Yang jual bisa Kopdes itu. Nah, disitulah kerjasamanya. Jadi tidak kita tutup juga 100% bisnis mereka, enggak. Tapi biarlah retail modern itu digantikan fungsi oleh Kopdes. Karena tadi dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Dan saya tegaskan lagi, dana desa digunakan oleh pemerintah untuk Kopdes itu, asetnya menjadi milik desa. Kan nggak ada masalah. Ya kan? Nggak ada masalah. Justru desa harus berbangga. Inilah yang dimaksud oleh Bung Hatta dulu. Indonesia tidak akan bersinar dengan satu obor di Monas.
Tapi dia akan bersinar dengan lilin-lilin kecil yang menyala di desa-desa. Lilin kecilnya itu Kopdes itu. Bayangkan ada mall kecil di desa. Jadi nanti kalau dia ke desa-desa, tempat ngopi sudah ada. Mau belanja sudah ada. Kan keren kan? Hasil desa semua, khas desa semua. Dan gitu hasilnya ya, Pak? kembali ke desa. Oke. Nah gitu. Jadi saya usulan moratorium. Hmm. Indomaret, Alfamart, apalagi tuh yang kemarin di Karawang itu, OSEP apa itu yang di demo masyarakat itu. Ya, jadi kita mesti ada afirmasi, Dila. Nggak bisa kita lepas ini semua, ya kan? Kita bukan menganut ekonomi apa namanya tuh liberal. Kita ini kan ekonomi Pancasila, itu loh. Dan Pak Prabowo sudah benar. Harus kita dukung melalui Kopdes tadi. Nah, Kopdes ada Bumdes. Nah, nanti akan berkolaborasi nih. Ada desa wisata, nanti Kopdes bisa menyiapkan kebutuhan untuk desa wisata. Jadi itu luar biasa. Oke, semoga ya Pak ya berjalan lancar dan amanah Amin, pastinya. amin. Aku yakin saya, insya Allah. Siap. Pak, Nanti kapan-kapan bisa ikut saya ke desa. boleh. Boleh, boleh. Inilah.com boleh itu. Apalagi inilah.com top nih. TikToknya dan viral-viral terus kan. Amin. Boleh, boleh. Siap. Jadi kita merasakan. Tapi kalau sanggup tidur di desa. Ya, kita merasakan tidak Enggak, ada listrik gitu ya Pak. Enggak. Saya cerita satu nih. Jadi saya ke salah satu desa di Sulawesi Selatan. Saya ajaklah pejabat-pejabat di Kemendes ini. Ya, namanya di desa kan tidur di lantai kan. Nggak ada AC. Mandinya ngember dulu. Terus pagi-pagi saya bilang sama Dirjen mesin, gimana? Pak Dirjen? Aduh Pak. Keringatan kan? Panas? Aduh Pak. Kamu bilang baru satu malam sudah adu-adu terus. Gimana nih anak bangsa ini dari lahir sampai mati dia di desa ini? Ini harus kita pikirkan. Kamu baru satu malam udah ngeluh. Iya Pak, iya itu. Makanya itu cara saya ngasih pelajaran. Bahwa kita harus merasakan biar kebijakan itu dari hati. Betul. Kita tuh harus Kalau merasakan. enggak, Menara Gading kita dari Jakarta terus memantau enggak. Saya ajak nih, Sulawesi satu nih. Tidur di desa tertinggal, tidur di desa enggak punya sinyal, tidur di desa enggak punya listrik. Mereka udah merasakan. Wah Pak, kalau saya kan enak. Saya seperti napak tilas. Kan dari tertinggal kan. Kalau tidur di lantai, tidur di kebun kan kerjaan saya dulu. Jadi saya malah senang. Nostalgia ya Pak. Saya walaupun menteri bawa air pakai ember untuk mandi, ya senang saya. Nggak ada masalah. Jabut ubi pagi-pagi ke sawah, itu memang kerjaan saya. Seru sih Pak. Hah? Seru. Sehari 2 hari seru. Seru. Kalau sebulan kayaknya. Oh enggak, Coba-coba saya kan balik. tadi saya bilang, saya hampir 2 tahun jadi menteri desa ini, mungkin paling banyak 30% saya di kantor ini. Dan saya jarang pulang. Muter Saya aja ke muter desa-desa. aja. Dan saya rata-rata tidak tidur di hotel. Saya tidur di rumah penduduk. Kalau pertemuan saya di lapangan. Semua anak-anak nanti bisa saya lihatkan tuh gimana anak-anak tuh ceria ngasih pantun ke saya, ngasih pisang ke saya. Terus penduduknya, ayo Pak kita nyari ikan ke sungai, itu bagi saya itu kebahagiaan. Dan saya sekaligus meresapi gimana denyut nadi kehidupan mereka. Dan mereka kalau disapa tadi, saya ingin membangkitkan semangat mereka. Biar nggak ada jarak antara menteri sama rakyat. Kalau begitu, maka tadi program-program menteri desa, mereka sambut. Oh Pak, kalau ini benar Pak, kami mau Pak. Nah, maka 2 kata kunci di desa ini, Kementerian Desa ini pemberdayaan sama pendampingan. Nah, kita harus turun. Nggak bisa kita main perintah, main Zoom, main surat tuh nggak bisa sekarang. Mesti kita turun. Harus langsung merasakan. Dan itu saya nikmati. Luar biasa. Nah, Dapat pahala biar juga nanti ya Pak nggak ya. omon-omon, nanti Dila bisa ikut saya nanti kapan-kapan. Siap, Kalau diizinkan Pak, siap. sama Alvin dan Pak Wiguna. Bang Wiguna. Siap. Izin dulu. Pak, oke Pak. Pak, kalau misalnya Bapak mau ngomong ke warga desa gitu ya Pak, apa yang mau Bapak sampaikan bahwa desa kamu itu berpotensi loh. Betul. Jadi saya, Dila, kalau saya nginap itu saya misalkan hanya pakai sarung, pakai baju biasa aja, pakai sendal, dan jarang pakai acara-acara mewah, enggak. Jadi saya kadang-kadang duduk di lantai sama mereka. Jadi saya ajak dulu perasaan mereka itu sama, nggak ada batas sama saya. Terus saya bilang supaya ini potensinya kira-kira apa. Nah saya sudah siap tadi video yang berhasil. Bilang Pak, sebenarnya Bapak ini bisa lebih hebat desa Bapak ini. Bu bisa lebih coba desa ini. Dulu desa ini miskin. Tapi bisa begini, apalagi tempat Bapak ini. Bapak ini udah kaya, tapi belum dimaksimalkan. Terus gimana Pak Mindes caranya? Kita buat program-program tadi. Apa yang cocok? Kalau itu desa wisata, kita buat desa wisata. Kalau di situ peluangnya desa tematik, desa tematik. Kalau di situ desa ekspor, desa ekspor. Kalau di situ misalkan sampahnya banyak, kita kasih contoh desa bebas sampah. Dan lain sebagainya. Jadi saya kira
Saya merasakan apa ya, aura mereka itu sebenarnya mereka mau sekali berubah. Dan itu bagi saya itu apa ya, komitmen saya lah. Yang saya bilang itu menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Karena saya merasakan itu, anak petani, emak saya nggak tamat SD. Wah itu saya pelakunya. Gitu. Jadi saya merasakan betul. Maka saya ya melihat orang-orang di kampung itu ya seperti saya masa kecil. Dan itu yang saya lakukan dengan tadi kerja dengan hati. Gitu. Kalau kita lihat kan sekarang di kota kita lagi sibuk ngomongin soal krisis energi, kelangkaan BBM. Ya. Kalau di daerah selama lagi ada krisis ini gimana tuh Pak kondisinya? Jadi kita di desa itu juga dari 12 aksi bangun desa itu ada desa berketahanan energi. Nah, banyak mikrohidro itu yaitu sumber-sumber air yang belum dimaksimalkan untuk sumber listrik. Dan ini yang sering saya juga turun. Sekarang kita beberapa desa yang kita petakan. Nah, saya bilang banyak air di desa itu dari sumbernya langsung cuma ke muara sungai, laut, tidak difungsikan. Nah, ini nggak boleh saya bilang. Jadi dibelokkan dulu jadi turbin, ya kan? Dari turbin juga dibelokkan lagi menjadi kolam ikan. Oh iya ya. Saya bilang ini karunia Allah ini. Tinggal kita mau nggak merubahnya, ya kan? Dari lurus ke muara sungai, tapi kita belokkan dulu menjadi pemutar turbin dengan dinamonya menjadi listrik, atau kita belokkan lagi, habis turbin itu kita belokkan menjadi kolam ikan, jadi ikan lagi. Habis itu baru masuk ke sawah, jadi padi. Nah, jadi kalau masalah ketahanan energi, kita di desa itu juga luar biasa. Kita juga bisa jadi pakai panel surya kan, matahari kita cukup. Kemudian ada lagi sekarang pemerintah misalkan Bapak Presiden menggalakkan bioenergi. Nah di desa semua itu mau nanam sawit, nanam singkong, ada nanam jarak, itu semua ada. Kemarin itu saya dengar di Bangka Belitung nanam kemiri untuk dibuat gas. Nah jadi semuanya potensi di desa. Kalau masalah ketahanan energi, kalau semua desa-desa itu dimaksimalkan dan tidak ada lahan nganggur, dan saya sudah lihat, Dila, di desa-desa itu apapun ditanam sebenarnya hidup. Tinggal memang maintenance-nya, mungkin pupuknya, tata kelola pertaniannya, mekanisasinya, itu yang mungkin perlu dihadirkan. Dan perlu ada pemberdayaan tadi. Kata tetap dua kunci itu, pemberdayaan sama pendampingan. Kita kasih program, tetap harus ada pendampingan, pengawalan. Kalau enggak, ya program hilang, hasilnya enggak ada. Makanya perlu ada ketelatenan. Nah, maka nggak mungkin saya sendiri. Kita perlu kerjasama dengan kepala desanya, perlu kerjasama dengan bupatinya, dengan camatnya, penyuluhnya, pendamping desanya, semua kita harus kolaborasi. Pokoknya semuanya harus ikut terlibat. Harus terlibat dan ikut bertanggung jawab. Betul. Nah, kalau itu dilakukan, maka ini adalah keberhasilan bersama. Bukan keberhasilan Menteri Desa, enggak. Tapi ini keberhasilan rakyat Indonesia, keberhasilan bangsa Indonesia, tentu di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo. Itu. Berarti benar ya Pak, sumber ekonomi desa itu bisa meningkatkan daya atau potensi ekonomi nasional ya Pak. Karena kan beralih, karena saya bilang ujungnya tadi, dari desa-desa sehebat-hebat ya Pak. orang kota. Lebih hebat orang desa. Enggak, Dila makan nasi atau makan roti? Saya nggak makan nasi Pak. Enggak makan nasi, makan apa? Saya ganti nasi jadi telur. Telurnya dari mana? Dari ayam. Ayamnya di mana? Dari peternak. Peternaknya di mana? Dari desa. Desanya di mana? Ya nggak tahu Pak. Ya di kampung-kampung itu kan. Kan Iya, nggak ada iya, di Jakarta. Iya. Kamu iya. keliling ke kebun jeruk, ke Mampang, nggak ada peternakan ayam. Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, itulah hebatnya desa. Jadi sehebat-hebat orang kota pasti bergantung sama orang desa. Jadi orang kota nggak bisa sombong. Dibalik sekarang ya Pak ya. Gitu. Oke. Pak, semoga ya Pak ya cita-cita, asta-cita Amin, Presiden amin. Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak ini bisa segera terwujud. Desa-desa juga memang yang berpotensi juga Siap. sudah mulai berkembang gitu ya Pak ya. Udah banyak. Mungkin Nanti desa-desa. saya kirim beberapa video nanti Hmm, ke Adinda Alpin maupun ke Bang Wiguna atau ini ke iya. Dila. Siap-siap Pak. Kisah sukses story beberapa desa ekspor, desa wisata, desa tematik saya kirim nanti. Siap. Ya pokoknya intinya Bapak supaya semoga sehat dan Amin, amin, amin. amin. Amin, Desa-desa yang berpotensi ya sadar Iya. diri karena Pokoknya mereka kalau kan ada ujung tombak dukungan ya, Pak. ini.com ini tambah dasar nih Siap, barang ini kan. amin.
Baik, Bapak, terima kasih atas Oke, makasih waktunya. Dila, makasih banyak. Dan kawan, inilah itu tadi obrolan kita bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak Yandri Susanto. Dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.